Halo teman-teman, akhirnya The Citizens Manchester City meraih 3 poin. Walaupun itu dengan susah payah. Bukan berarti mereka tidak bermain bagus. Susah payahnya karena Wolves bermain terlalu dalam. Bertahan boleh dikatakan, mau parkir bus ke parkir tronton. Karena Wolves menginginkan hasil akhir adalah draw. Mereka seperti tidak ada keinginan untuk bisa memenangkan pertandingan. Memang ada counter attack 1-2 kali dari Jimenez termasuk, tetapi tidak menghasilkan gol. Namun secara keseluruhan ini memang menjadi milik bagi Manchester Biru. Lebih dari 8 peluang yang tidak bisa dikonversi untuk bisa menjadikan gol. Dan gol itu bahkan hanya datang dari penalti di menit ke-66 ketika Joao Moutinho melakukan handsball. VAR mengatakan bolanya kena lengan ketika berusaha menghalau tendangan dari Bernardo Silva dari sisi kanan. Ketika mereka coba untuk menggempur pertahanan dari Wolves dan Silva melakukan itu, kemudian Joao Moutinho mengangkat tangan kirinya dan wasit menunjuk bahwa itu penalti dan disetujui juga oleh keberadaan VAR. Terlepas dari soal ada penalti yang dilakukan dengan baik oleh Raheem Sterling, memang Manchester City layak memenangkan pertandingan. Semua aspek mereka unggul. 24 tembakan, 10 on target. Bisa dibayangkan 10 on target dibanding dengan hanya 2 tembakan dan 1 on target dari Wolves. Penguasaan bola minta ampun sampai 72%. Wolves hanya 28%. Sepak pojok 14, Wolves hanya 1. Akurasi operan yang bagus sekali itu mencapai 91%. Sangat tinggi yang dilakukan oleh anak-anak The Citizens. Sementara dari Wolves itu hanya 64 bahkan sampai 74, pergerakannya hanya di situ. Memang sangat rendah sekali. Sayang finishingnya dari pasukan Pep Guardiola ini yang pada pertandingan kali ini di Etihad tidak begitu ciamik, tidak begitu bagus. Kalau mau dilihat bisa di atas 5 gol. Penampilan istimewa saya lihat dilakukan oleh bek kanan, lagi-lagi oleh Cancelo. Sejak babak pertama di menit awal, bagaimana Cancelo terus bisa menekan lawan dari sisi kanan, memberikan umpan kepada Raheem Sterling yang gagal diselesaikan dengan baik. Dia juga kemudian memberikan umpan kepada Bernardo Silva, juga gagal menghasilkan gol. Dia melakukan umpan lagi terhadap Ilkay Gundogan, tetapi tidak bisa dikonversi menjadi gol oleh pemain Jerman ini. Luar biasa. Ada satu tembakan dari pergerakan Cancelo yang melayang di atas mister gawang Jose Sa. Bagus sekali kalau melihat penampilan di 45 menit babak pertama dari seorang Cancelo. Bahkan di babak kedua juga pun bermain terus dengan intensitas serangan yang sangat tinggi. Sayang sekali memang lagi-lagi penyelesaian akhir tidak ada. Sterling melakukan umpan bagus di babak pertama, tidak bisa diselesaikan oleh Grealish. Sama juga di babak kedua. Setelah penalti itu berhasil, dari sisi kanan juga Sterling melakukan crossing. Mestinya ini 100% gol. Grealish tinggal hanya mendorong bola untuk masuk ke gawang Wolves. Namun itu gagal. Tidak bisa dilakukan dengan baik, dengan sempurna oleh Jack Grealish. Sayang sekali ya. Namun apapun yang harus dikatakan, Pep harus menerima ini. Dengan pasukannya 1-0 sudah cukup buat mereka. Karena mereka memang bermain tidak jelek, bermain sangat bagus. Lawannya aja yang bermain memang sangat bertahan dengan serangan balik. Apalagi setelah di injury time babak pertama, Jimenez keluar dengan 2 kartu kuning, membuat memang semakin lemah bagi Wolves. Namun sebenarnya mereka punya peluang di menit-menit akhir ketika ada di menit 90+1 dari 4 tambahan waktu yang dilakukan wasit. Bagaimana Daniel Podence dari sisi kiri atau pertahanan kanan City melepaskan umpan ke tiang jauh, dan di sana ada pemain belakang Wolves yang merangsek ke depan. Max Kilman melakukan tandukan dengan sangat bagus, namun tandukannya itu masih bisa ditepis dengan tangan kiri dari Ederson Moraes. Jika itu masuk, kedudukan akan 1-1 dan ini pertandingan akan berakhir imbang sesuai dengan keinginan anak-anak Wolves. Sayang mereka tidak mendapatkan hasil itu dan kemenangan memang menjadi milik. Saya juga pikir sah dan wajar. Pantas bagi City
untuk bisa mengunci 3 poin. Mereka tetap akan memimpin klasemen apapun yang terjadi dalam pertandingan lain, termasuk duel dari Liverpool dan Aston Villa, termasuk di Stamford Bridge juga Chelsea bermain. Jadi apapun hasilnya mereka tetap ada di atas dengan 38 poin. Bahkan menurut saya mereka akan mengunci gelar di paruh musim pertama dengan sisa 4 pertandingan ke depan. Ini agak enteng ya. Pada Rabu depan mereka akan bertarung melawan Leeds di Etihad. Ini bisa 3 poin. Pada hari Minggu kemudian mereka menuju ke St. James Park, markasnya Newcastle. Saya yakin dan percaya ini juga 3 poin. Karena Newcastle masih tetap terperangkap di zona merah, zona degradasi. Walaupun sudah bisa mencetak 1 kemenangan, tetapi saya lihat sulit untuk bisa mengatasi Manchester City. Mereka akan balik di Boxing Day, bertarung melawan Leicester di Etihad. Mereka juga pasti menang melawan Leicester. Leicester tim yang oke, tetapi dengan kondisi seperti ini, kalau City sudah tancap gas dan mereka sedang memimpin, mereka akan sulit untuk bisa turun lagi. Karena mereka akan bisa mengalahkan semua lawannya, termasuk Leicester yang datang ke Etihad. Nanti pada tanggal 30, ya di akhir tahun ketika mereka harus ke Stadion Community milik Brentford. Nah, itu mereka bermain tandang dan saya juga yakin bahwa 3 poin akan mereka dapatkan. Jadi secara total City itu bisa mengemas 50 poin ketika menyelesaikan paruh pertama di musim 2021-2022. Ya, sekarang 38. Ada 12 poin dari 4 kemenangan mereka, pasti 50 poin. Mereka tidak akan mungkin untuk sampai hilang kesempatan. Ini mumpung mereka ada di atas. Mereka tahu bahwa 2 tim yang ada di bawah setiap saat bisa menggusur mereka. Kalau mereka tidak stabil, tidak konsisten untuk bisa meraih 3 poin ya, kemenangan. Karena pasti akan dikejar oleh Liverpool dan Chelsea. Itu sudah dalam kalkulasi Pep Guardiola. Jadi selamat buat City walaupun menang susah payah karena lawan bertahan dengan baik sekali. Mereka juga tidak bisa mencetak banyak gol karena peluang demi peluang terbuang. Ya, Bernardo Silva, Sterling, Grealish, Gundogan, Cancelo bermain sangat baik sekali. Namun hanya 1 gol yang lahir lewat penalti. Ini pasti akan menjadi catatan bagi seorang Pep untuk bisa melihat dan mereka akan bermain lebih baik lagi ketika akan menerima Leeds pada pertandingan Rabu depan. Jadi selamat sekali lagi untuk penggemar The Citizens dimanapun Anda berada dengan 3 poin ini, bahwa City tidak akan tergusur oleh Liverpool dan Chelsea. Sampai di sini pembicaraan kita dengan kemenangan 3 poin di Etihad yang dilakukan oleh pasukan Pep Guardiola. Sampai jumpa, ciao ragazzi.